Semua orang dari disiplin ilmu manapun boleh mengekspresikan. Gua nggak semput sih kalau namanya. Ya, sudah kayak anjing. Mau jadi adiknya? Apalagi buat musisi indie seperti kita. Iya, betul, setuju. Karena di situ kalau kita mengkaji secara akademis, Bapak dosen ya, Pak? Yang bawa dosen, Bro. Dosen juga, Bro. Jadi kalau mengkaji secara akademis, di situ tidak tertuliskan bahwa musik adalah hobi. Jadi tidak ada singgungan kalau ada orang yang hobi musik itu bakal kena pasal-pasal di RUU permusikan kayak gitu. Itu kan tidak tertuliskan. Lantas bagaimana yang hanya sekedar hobi bermusik? Konyol gitu. ya, Iya kan? gitu. Jadi kan kalau RUU itu disahkan, orang-orang yang hobi memainkan musik tanpa harus bekerja di musik, di dunia musik, akhirnya terbatasi. Mereka tidak bisa menyalurkan hobi mereka. Akhirnya main dalam kamar aja. Akhirnya mereka main dalam kamar aja. Akhirnya musisi-musisi yang punya potensi seperti itu main dalam kamar, musik Indonesia jadi turun dong. Ya. Ntar yang dari seni rupa nih, mereka hobi dengerin musik, mereka hobi main musik, main gitar di kamar, entah di depan atau di mana. Ya misalnya mereka main di depan kafe tuh, padahal mereka cuma ngejreng doang. Ntar ada yang lewat, entah dewan pengawas yang lewat, wah diperiksa gitu loh, ditanyain lah, ini komersil bukan? Tanyain gitu. Jadi kan yang main gitar, wah enggak, saya cuma hobi doang, kan aneh bro. Oh iya. Iya kan? Padahal itu bukan komersil, padahal kita cuma ngejreng di depan warung kopi doang gitu, bukan komersil. Tapi karena ada RUU tadi yang tidak membahas tentang musik adalah hobi, itu bisa bahaya. Terus gimana yang pelukis dong, pelukis yang hobi, terus pelukis hobi main musik, orang-orang media rekam hobi main musik, terus gimana? Terus ntar ada juga nih RUU media rekam, RUU seni rupa yang tidak membolehkan musisi gambar, yang tidak membolehkan musisi moto-moto. Ambiar bro. Ambiar. Terlalu terbatas. Terlalu terbatasi. Iya. Ambiar. Jadi boneka gitu. Iya, makanya menurutku ya memang kadang-kadang seni bisa wadah ekspresi setiap manusia lah. Semua orang dari disiplin ilmu manapun boleh mengekspresikan. Dan kayaknya nggak perlu diundang-undangin juga. Dan nggak perlu diundang-undangin. Kami show off dikit nih. Saya aku S2 musik, Uki juga S2 seni rupa, dan kami juga nggak ya terserah lah. Iya. Orang-orang lain mau main musik, mau mereka punya skill atau enggak, ya bodo amat. Iya. Kayak gitu. Itu hobi mereka. Kalau gue sih melihatnya RUU-nya lebih ke ada orang yang mau show off, mau jadi hero, cuman dia nggak ngerti apa namanya. Bisa jadi. Iya kalau aku gitu sih. Gue nggak semput sih kalau namanya. Ya. Gue nggak semput. Jangan. Oh, yang bapaknya kan nggak nyebut nama. Yang istri. Kok istrinya sih? Yang jurinya Idol. Idol cakep-cakep bro. Ini sampai ke situ lagi. Enggak. Jadi Itu. kalian selain bermusik, jadi maaf ya ini agak pribadi, maksudnya pendapatannya dari mana nih selain dari bermusik gitu? Selain dari bermusik. Selain dari. Kalau saya sebenarnya punya pekerjaan utama lain. Ya. Saya Yang utama berarti band kedua dong. maksudnya untuk mencari makan yang iya. utama dari pekerjaan saya sebagai desainer. Jadi masih Desainer freelance. apa di apa? Di salah satu company perusahaan. Tapi work from home. Jujur aja bro. Iya. Berapa euro sih gajinya? Apaan? Gaji pakai euro. Ngeri. PayPal. Setelah itu PayPal, juga benar PayPal. Kadang kalau aku misalnya mau minjam duit nih, brother pinjam uang dong. Wah belum nyariin PayPal brother. Oke siap. siap. Enak ya sombongnya ya. Gimana? Nah itu di luar itu juga ya adalah Ribet banget dosen. Hah? Bapak rumah tangga bro? Enggak, aku nulis. Aku jurnalis ya, yang tidak boleh disebutkan perusahaannya. anonim. Ya karena bekerja sama para legislatif. Aku budak korporat sebenarnya, penuh dengan manipulasi. Rahasia umum Iya kan ya. kebanyakan, bukan kebanyakan sih, maksudnya banyak teman-teman juga yang di umur-umur yang masih di bawah 25 tahun dia nggak punya pekerjaan yang lain gitu. Dia bisa sih dia fight di sini, cuman kan di genre tertentu kita butuh pendapatan lain. Apalagi di untuk menopang Indonesia. hidup. Apalagi di Indonesia. Di situ. Dan sebenarnya di musik ini ya
selain kita nyalurin passion, nyalurin hobi, itu ya ada bonusnya dikit-dikit ya. Lumayan lah. Jadi buat kalian yang pengen ngundang Kasbro di sunatan, sorry bro, mainnya di apa? Nikahan. Wedding. Kasbro gampang bro. Kasbro itu kalau di linknya itu pertama ininya rate-nya Kasbro tuh 35 juta men. Oh, 35 juta terus ditawar 5 juta perangkat. jadi yang pengen ngundang Kasbro di acara, jadinya Jadi benar-benar di acaranya silakan hubungi nomor di bawah ini. jadi gini, kan kebanyakan Ini kalau nggak dicatat, nanti biar catat dulu sini ya. Oke. Terus soalnya kebanyakan, wah bandmu berapa nih rate-nya sekarang? Wah kan mesti pertanyaan gitu. Jadi kita peduli banget sih sebenarnya nanya itu gitu loh. Berapa sekarang Casino Bros berapa sekarang? Lah, bilang aja. Casino Bros sekarang 40 juta men kalau rate-nya pertama. Terus dinego 5 juta berangkat. 8 juta juga berangkat dari 40. Enggak, sebenarnya itu ini aja sih. Maksudnya kalau ada yang nanya buat ngebales mereka aja, karena masih banyak pertanyaan lain selain nanyain rate, harga. Ya, wah, karyamu udah berapa view-nya? Wah, kan enak. 2000, Bro. Itu arti nama Casino Brothers apaan sih sebenarnya? Kami asli Indonesia. Kami asli Indonesia. Casino itu kami asli Indonesia. Brothers Iya. bersaudara. Bersaudara. Aku pikir tuh apa dulu sebenarnya itu kepanjangannya. Bakalan dari satu keluarga yang sama. Kebangetan lu jadi teman, lu udah berapa tahun Enggak, kenal sama udah dia? awal, 2 tahun. Tapi mereka kakak adik. Gitaris sama drummer kakak adik. Ya, Dek. Oh iya. Cuma tegal drummernya ya kan. Drummernya nih. Nih gua kemarin kan waktu mereka launching nih bercanda terus sama dia. Jadi gini, kita kan sebenarnya Casino Brothers sama Genocide itu Gak usah, udah kemarin udah full itu udah. Maksudnya Sama- kontennya udah full itu. Oh, sama ini beda lagi nih. Oh, beda lagi. Kami satu festival dulu. Satu festival, nama festivalnya Rockin' Battle. Terus ada the best-nya nih, dan dia the best vokal. Tuh. Betulan. Terus drummerku the best drum sama Semakin basis. laku dong lu bilang gitu nanti habis ini, semakin ini dia pergerakannya semakin lincah habis ini. Aku ingat banget tuh Papa Mas Tepi ya. Iya, Mas Tepi Tepi. bilang, wah matanya tajam banget nih orang nih. Wah sih. Emang tajam dia. Yang Ada diteleponin ketusuk. ini ya. Yang hot yang mantap-mantap. Anjir. Kapan-kapan kita harus bahas fuckboy itu, tapi kita harus ngundang siapa ya? Orang di bike layar Anures itu dia aja, ini fuckboy semua. Fuckboy loh. semua. Satu Senopati, satunya Pajeksan. Tapi drummer itu sebenarnya nyambung banget sama Widi. Musiknya, drummernya Casino Brothers. Nyambung sama Widi sebenarnya kan. Saya dulu sebelum main rock and roll dia seneng metal, emo gitu. Metal, dia main metal. Pokoknya berawal dari situ dia seneng drum. Kasino juga sering gonta-ganti personil kayak dia. Enggak sih. Enggak, bro. Drummer dia. Enggak, drummer aja. Lu gonta-ganti kenapa sih? Iya, drummer Lu cedera. gonta-ganti kenapa sih? Kenapa? Apa kayak project yang lo bikin sama gue itu udah yang lain additional aja biar bayaran gampang kita atur atau Enggak, gimana? Mas. Maksudnya emang itu apa ya? Kondisinya mereka tuh mau berkeluarga dan Oh, mereka nggak dari Jogja asli. Ya, berarti gue seluruhan. Balik mereka. Tapi kita baru ganti ya. Ciao. Terakhir kemarin itu aja. Iya, Nah, basis. ganti. Waktu aku nonton di apa? Beda, Beda. Persong tuh beda. lebih ganteng kan. Lebih ganteng ini, lebih tinggi dia kan. Pasti Ya, bahas sebelumnya ini pasti ini nih nyebelin banget nih. Kayaknya nyebelin banget nih. Bisa kita tampilkan orangnya di sini. Jangka panjang ya? Jangka panjang ngeband terus. Ya, ngeband sampai mati. Ngeband sampai mati. Sampai mati. Sampai mati, Bro. Sampai mati. Ya kalau bisa ngeband nggak bisa ngidupin kita ngidupin ngeband. Yoi. Nah, gitu. Banyak jalan menuju Roma ya kan. Ya. Gue sih juga ini statement gue kayak gitu dulu. Cuman berlaku 2 hari aja. Sama sebenarnya gue dulu. Dan kita udah ngelakuin ini dari tahun awal kita bikin album Kenol itu. Ya itu kan belum ada cuan dari mana-mana tuh. Iya. Udah kita hidupin bandnya. Saya Sekarang kerja. sekarang udah lumayan. Awalnya Pak, dulu cuan. kita berdua nih cuannya. Namanya dulu recording, dulu. nah. Recording. Terus nih bayar nih. Wah, anak-anak belum ada duit ya udahlah. Iya. Ya kita berdua dulu aja deh. Ya udah nih. Dia kan wajib nih bayarin adeknya. Ya. Sampai sekarang masih sih sebenarnya. Oh iya kan kakak adik. Iya, adik ya. Jadi sebenarnya fee-nya si Yuki itu untuk adeknya semua, Bro. Oh gitu. Ya, Baik habis banget buat berarti dia. adeknya. Oh, baik banget. Kasihan ya, Mau jadi adeknya? Enggak. Jadi gue diajarin musik tiap hari kan. Tapi kalau dipikir-pikir kan sebelum nikah kan pas aku nikah punya anak barulah Kasbro, maksudnya ya
teman-teman bilang wah ini kayaknya rezeki anakmu Jer. Amin, alhamdulillah. Kalau yang emang kayak gitu. digandeng Jarum itu juga ya. Itu gimana sih sama Jarum gimana? Kan aku lihat di beberapa YouTube itu kemarin kan Kasbro di ada Ada aja Jarum. di beberapa kota itu. Ya itu tadi karena kita ikutan Rockin Battle, Super Music ID Rockin Battle. Terus yang mewakili Jawa Tengah, Ceritanya menang lah di menang regional Jawa Tengah. menang di Jawa Tengah lah. Kayak gitu. Kita menang di Jateng, Akhirnya masuk masuk final, 8 besar. 8 besar jadi finalis. Jadi final 8 besar. 8 besar itu udah apa ya? Udah hadiahnya dapat tour lah dari Super Musik. Jadi kita tour keliling terus. Nah, sejak itu memang setelah itu banyak cuan yang masuk dari kampus-kampus. Masih kampus ya berarti. Kampus. Jadi kadang ini bro apa? Kadang Super, wah jadwal kalian mana nih? Kosong nggak segini? Wah udah masuk kampus duluan kan? Oh, kampus duluan. Duluan masuk udah kampus. Terus dia bilang, wah nggak bisa di cancel tuh di kampusnya. Wah nggak bisa. Jadi kita tetap profesional bro. Mana yang masuk duluan? Mana yang masuk duluan meskipun kita banyak orang yang bilang kita jebolan Super Musik, Rockin Battle tetap aja, tetap profesional, tetap attitude lah. Iya itu. Terus kita nggak beda-bedain venue, nggak beda-bedain job. Kita sesuai sama venue ini, kita ambil. Terus kalau ada venue lain masuk, ya nggak bisa. Mau apapun lah pokoknya. Yang penting kita main sesuai konten acaranya. Ya, sesuai konten acaranya. Nah, pernah nggak tuh kalian Wush, manggung bro. bintang tamunya itu jadi Enggak. Oh, enggak. Bukan itu dulu nih. Apa Yang paling parah nih pernah nih. Panggung pertamanya Casino Brothers, man. Itu di Amplas. Kami main di acara hijab, bro. Kayak hijab fest gitu, pokoknya pokoknya jualan pernah pernik kayak hijab gitu. Kita main di atas panggung rang. Serius di Amplas. Backstage-nya Jeko. Kita nongkrong di Jeko backstage-nya. Merek lagi nih Jeko. Jeko sponsor. Ini juga Jeko. ini udah agak ini support kita nih sekarang nih. Nowhere ya. Iya. Gua kode tuh. Enak banget kopinya, men. Enak banget ya. Asli, udah habis 3 dari tadi. Tiap hari kalau aku mah. Aku tiap hari Gojek. Gojek masuk lagi Gojek. Iya. Sorry ya, Mas. Ini nih kalau ya nggak jauh-jauh lah kami itu sama Widi sebenarnya, nggak nyesal kan? Ini yang undang mereka kalian dia sih. Jadi dia bertanggung jawab atas konten ini dia sama anak-anak kru ini. Enak ini asam lambung nih. Tapi memang pas aku lihat dia di panggung sama Jeno itu udah keren nih vokalis. Asli. Serius. Asli. Wah udah. Jadi antara siapa yang vokalis? Tapi gue kemarin bikin project itu yang nulis lirik kan dia kan. Itu lagunya lagu gak apa? Gitu bro. Jadi gimana? Aduh, kalau lo bilang garang tuh udah Oh ya? udah inilah jomplang lah sama Itu garang dalam perspektif yang lain ya. Oh, Pak? perspektif yang lain. Iya. Oh iya. Ini jadi Cinta pun bisa ngerti kan? tragis. Bisa, Iya. gitu. Ada tuh. Gloomy Sunday kalau pernah dengerin tuh kan. Iya cinta tapi tragis ya. Oh. Garang juga ya, masuknya Sensualis garang. ya. Bisa aja lo ngeles kamrat. Gue gak mau kalah di sini. Ngeri. Terus, gimana? Ya itu tadi apa namanya, pernah nggak sih kalian diundang suatu acara dan bintang tamunya itu genrenya Pernah. sangat jauh beda gitu kan? Yang Sangat pernah malah. Pernah di Cirebon. Dekat aja deh Cirebon. Mana tuh yang Gimana tuh? Ya masalah itu kita skip lah ya. ada sama salah satu Salah satu. penyanyi solo lah yang dulu punya band. Dia salah satu pencetus band-band folk senja lah kayak gitu. Bukan pencetus sih maksudnya. Pionir Pionir. senja gitu. Ya. Kalau nggak salah yang nyanyi akad. Ya. Nah itu. Salah satu bandnya kan. Itu vokalisnya kan bikin lagi tuh, bikin solo. Gak usah ngomongin dia nggak mau diundang. Enggak. Mau bikin project Saya solo. mau ya. Bikin project solo terus kita sepanggung sama dia tuh. Sepanggung main Jauh banget tuh antara Kasbro sama dia Nganu. Maksudnya Itu yang indie manggung siapa musiknya. duluan? Kalian dulu apa? Kita dulu. Kita Casino Brothers dulu yang manggung. Terus gimana tuh? Habis keringetan kan? Enggak, yang ini apa yang mau nonton kayaknya yang mau nonton mereka itu pada duduk semua di keliling panggung, maksudnya yang di belakang mereka duduk kayak gitu. Nah terus yang memang mau nonton kita anak-anak muda depan semua maju semua nih, maju semua. Bikin wall of death nggak tuh? Enggak, mereka udah loncat-loncat gini cuman karena mungkin sekitar 70-an atau sampai 100 lah. Kan kalau itu kan udah
mungkin udah 3.000 2.000. Jadi penonton tuh banyak banget di belakang semua. Jadi yang depan ini cuma paling 70 sampai 100 orang di depan. Terus masuk buat Jawa kan? Nah gini. Cuman mereka mau tes diving, mau diving kan, cuman kayaknya agak-agak malu karena kan sepi, man. Dikit kan bandingan. Hitungannya sepi Iya, sih. crowdnya kan emang ini banget, pada minggir-minggir semua. Nah di situ ya karena kitanya juga udah chaos dari lahir, ya kan. Nah terus barbar. Iya barbar. Aku ngomong nih, yang duduk gak usah nonton, ngadep belakang aja kalian, gitu. Udah emosi, panas kan. Nah kelar manggung, terus yang duduk yang nonton tadi mereka memang ke belakang semua, balik belakang, entah kemana lah, pokoknya ke belakang lah mereka. Terus yang memang penonton band satunya lagi setelah kami, solois satunya itu maju ke depan semua. Nah yang lucunya itu pas kami pulang banyak yang ngetek. Buka lah, si Kiki buka akun Kasbro, lihat yang story itu, terus dia bilang, Bang, kapan ke Cirebon lagi? Maafkan Cirebon yang anak-anaknya senja-senja tai anjing. Krunya Resident dia pulang tuh. Pada pulang. Tengah malam nocturnal ya kan. Serius bro, itu kayak itu masih ada tuh capture-nya. Kita dikiriman kan. Terus kita posting semua. Maafin Cirebon yang anak-anaknya sok-sokan senja-senja. Wah gawat ini mah. Ini mau di-repost gimana repostnya? Repost aja bro, ya udah kita repost akhirnya. Sempat sih beberapa kali panggung-panggung yang antara musik kita dan musik gestar utamanya itu jomplang gitu. Di Bekasi. Bekasi. Itu juga tuh. Jomplang juga. Wah rame tuh. Kasusnya sama aja kayak gitu tadi Di Bekasi. Aku udah pesimis, wah ya udahlah ini penonton Danila semua. Nonton Danila semua nih, gak bakal ada yang tahu Kasbro di sini. Tapi denger musiknya gitu pasti ya. Enggak, banyak ternyata. Banyak. Yang datang memang masanya Kasbro, nyanyi semua. Tapi tadi Wid, karena Kasbro ini bawain lagu-lagu intelijensia yang belum kita post. Tapi kita kekurangan lagu. Ya udahlah kita bawain. Kan kemarin kan terhambat gara-gara Diri kena musibah. Nah, terus mereka tuh kayak nggak tahu gitu lagu Kasbro. Baru lagu kedua mereka udah minta determinisme. Terakhir bro, determinisme bang. Wah belum bro. Rame itu. Terus pas asik lah itu. Terus pas Cici naik, duduk semua. Oke, siap. memang ya kan cara menikmati musik atau pertunjukan kan dengan cara yang berbeda-beda. Iya, kayak gitu. Mungkin mereka lebih nyaman nonton Kasbro berdiri gitu. Karena nggak mungkin juga nonton Kasbro duduk nggak enak. Nggak enak. Dan yang memang nonton Kasbro di Bekasi itu memang mereka yang udah pernah tahu kita lah. Mereka tahu Kasbro, mereka hafal beberapa lagu yang di album ke-0 meskipun tipis-tipis doang. Wah itu oke banget sih. Tapi kepuasannya kan walaupun tipis puas tuh, banget itu di Bekasi, Win. Kita pertama kali manggung di Bekasi. Kami yang Kasbro ini jarang banget manggung ke daerah barat lah pokoknya. Jarang banget. Pas dapet, ternyata ada yang tahu kami. Banyak malahan. Kaget juga sih. Kaget Bekasi. Kaget juga ya. Pas determinisme, singelong semua. Pas Radio Lawa singelong semua. Pas Pirate kan udah ada nih sebenarnya videonya, Pirate Song sama yang The Trip di Super Musik. Tapi kan karena kualitas soundnya sound live, mungkin agak susah didengerin kalau nggak nonton videonya, kurang dapet sebenarnya kan. Terlalu berisik. Apalagi di ruangan tertutup. Tapi mereka hafal hooknya bro. Hooknya kan na. Mereka ngikutin terus. Jadi ya. Wid cepet ke band Wid. Gua udah pengen nge-band lagi. Jadi kadang-kadang kadang-kadang kita pesimis, wah ini kayaknya sepi deh. Kayaknya nggak ada yang tahu kita. Di Samarinda juga gitu. Ya Samarinda juga gitu, apalagi kafe tempatnya. Mainnya sama siapa? Sama 420. Sama 420. Taulah 420 sekarang kan punya basic Jangan dulu. masa yang Produknya ada di tempatku. Oh aman ya punya masa. Banyak 420. Keren. kenapa? ternyata gitu. Ya 420 keren. Iya, produknya ada di Red Sheet tuh. Ya ada di Red Sheet. Kan banyak banget. Iya, banyak banget. Jadi ya kalau bisa kan kita sebagai band yang sebelum mereka main, yang basic masanya masih di bawah mereka jauh. Ya kalau bisa kita ngenalin karya kita ke mereka. Kita juga suka. Akhirnya followersnya 420 ngikutin Kasbro juga. Iya. Ngikutin Casino Brothers juga. Memang lumayan ini sih ada agak maksudnya gue pernah jadi panitia dari salah satu event gitu. Memang kalau acaranya itu maksudnya apa namanya bidang tamunya itu jomplang itu tadi sebenarnya ada satu keuntungannya itu. Jadi kayak dulu kan waktu pas musik-musik
Kopi Lambung ini belum naik ya, itu kan memang ditabrakin sama musik-musik itu. Jadi lagu-lagu yang ngebeat itu memang di akhir acara dan pembukanya tuh kayak gitu. Nah dia akhirnya dapat panggung nih sekarang, bahkan ngalahin musik ya, benar. ngebeat gitu loh maksudnya gitu. Tapi balik lagi sih, mau jomplang atau enggak, itu panggung pertunjukan, ya nggak apa-apa. Kita tetap profesional aja, tetap profesional dan itu tetap asik, meskipun ada bumbu-bumbu yang ya fun, sebenarnya fun, asik gitu loh. Nggak yang bikin kita jengkel atau apa, seru malahan. Nggak kayak Recit tuh, ngeband nggak laku jadi brand, jadi toko, ya kan? Jadi usaha franchise, jadi apa? Aduh. Yang penting seru ngeband. Soalnya Iklan. Soalnya ini, soalnya kan kalau misal kita terlalu membatasi panggung, nggak cocok sama gestar utama atau apa, ya kayak mengkotak-kotakan, itulah sebenarnya itu juga kurang sehat juga sebenarnya. Itu di luar konten acara Di luar konten acara. Sebenarnya konten bagus acaranya kalau apa namanya itu nggak salah, apa namanya, berbagai bintang tamu itu saling terkoneksi gitu genrenya gitu. Cuman ya nggak ada salahnya juga karena sama-sama main musik. Iya. Iya kan? Dan sebagai penonton tuh sebenarnya gini loh, kenapa ada Danila gitu dan kenapa ada misalnya ada band apa yang agak cadas gitu ya. Dia nonton tuh sebenarnya enak. Dia bisa lihat yang cantik-cantik, yang bisa ini, jadi beragam gitu loh. Nah sebagai penonton sebenarnya itu. Nah para panitia ini ngejarnya di situ. Mereka pengen marketnya yang banyak. Ya cuma benar. sejarah itu toh. Sudut pandang panitia kayak gitu. Gitu. Jadi nggak ada yang salah. Tapi kalau tapi kan tadi yang kita bicarakan sisi funnya. Benar. Sisi seru-serunya itu loh, wah, seru men. Seru banget. Perlu sendiri, Cep. Yep. Definisi sukses dalam bermusik itu seperti apa, Cep? Kan tiap orang punya pandangan yang berbeda-beda nih ya kan dalam menyikapi sukses itu seperti apa gitu. Idealnya menurut kamu gimana? Kalau aku sih sukses itu ada jenjangnya. Kalau dari aku sendiri nggak tahu dari Uki. Kalau dari aku sendiri sukses itu pencapaian, Capaian misal setelah ini yang perlu kita capai apa? Kayak dulu misalnya yang perlu kita capai bikin album, udah bikin album dulu. Album kelar nih, ya udah kita sukses. Setelah itu bikin lagi, apa lagi nih? Kayak gitu. Oh iya, spreading lagi habis itu. Jadi menurut aku sukses itu pencapaian. Kalau sekarang ya Kasbro lebih ke pengen ngenalin karya sih. Biar semua bisa nerima karya Kasbro kayak gitu. Suka atau nggak suka, yang penting mereka terima. Oke, ini Kasbro ini karyanya. Itu sukses. Itu sukses. Iya. Kalau dari aku sih sukses itu dalam bermusik ya. Dalam bermusik ya. Ketika kita manggung, mainin musik kita dan semua orang singelong gitu. Tahu lagu kita. Setuju. Itu menurut Itu saya itu pencapaian. sukses. Karena sekarang belum seperti itu. Nah, iya. Tapi kan tipis-tipis sudah. Tipis-tipis sudah, maksudnya yang mungkin yang Uki bilang tuh kayak penontonnya banyak ya, berarti ya. Mungkin penontonnya lebih dari 1000 dan semuanya singelong. Dan tahu lagu kita ya. Itu pencapaian. Sekarang baru tercapai sekitar ya berapa persennya lah? Ya 20 orang mungkin kan, 20 orang dari 1000 misal. Itu kan pencapaian ya kan? Sukses itu pencapaian. Kalau sebelum kita tutup mungkin ada statement atau ucapan ya, opini pribadi dari personil kasino kepada para pendengar ya. Sudah ini ya, sudah setia dengerin Kasino Brothers dari album 0 sampai sekarang kan Intelijensia yang terbaru. Gimana? Ya kalau dari saya sih monggo ditunggu aja karya-karya kita selanjutnya sembari menunggu basis kita balik ntar, kan ada banyak kejutan lah nanti dari kita. Untuk para pendengar Kasino Brothers tetaplah mendengarkan ya. Untuk para penonton Kasino Brothers, nonton terus Kasino Brothers. Untuk orang-orang event, undanglah Kasino Brothers. Ya, dan untuk mahasiswa jangan takut untuk di-link sama kami. Karena kami ya dari 40 juta dinego 5 juta pun 5 juta pun gas ya. Gas, Bro. Pokoknya Kasbro itu nggak ribet. Jadi yang mau ngundang Kasbro kita di-link dulu nih, baru ngomongin masalah tetek bengek. Gitu. That's all for today. Thanks for Kasino Brothers atas semua sharing-sharingnya. Thank you. That's it. Enak banget ya. Bajunya wah enak. See you next time.